Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 2, teksnya ayat 11 sampai 25 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 15. Musa membunuh orang Mesir supaya menolong orang Ibrani, tetapi orang Ibrani menolak Musa. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 22. Musa lari ke tanah Midian dan kawin dengan Zipora, anak Luer. Paragraf yang ketiga ayat 23 sampai 25. Allah mendengar seruan orang Israel, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kesimpulan hari ini, Musa sudah tahu rahasia tentang sendirinya, itu adalah orang Ibrani. Suatu hari dia membunuh orang Mesir karena dia memukul orang Ibrani. Namun orang-orang Ibrani tolak Musa dan Firaun mendengar perkara itu. Akhirnya Musa menjadi takut dan melarikan diri ke tanah Midian. Musa yang di sebelah sumur menolong anak-anak perempuan imam di Midian dari gembala-gembala yang mengganggu mereka. Lalu bersedia tinggal di rumah itu, menikah dengan Zipora yang dan beranak. Lama sesudah itu mati Raja Mesir dan Tuhan mendengar seruan orang Israel dan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ajaran tentang Allah. Allah mendengar teriak orang Israel, seruan orang Israel yang minta tolong kepada Allah dalam perbudakannya. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka karena ia mengingat kepada janjinya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa membunuh seorang Mesir karena dia memukul seorang Ibrani. Tetapi orang-orang Ibrani merasa takut tentang Musa dan menolongnya. Bahkan Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtar untuk membunuh Musa. Jadi Musa lari ke tanah Midian. Kedua, orang-orang Israel tidak menerima Musa sebagai sesama mereka, sekalipun dia ingin menolong mereka sambil membunuh orang Mesirnya. Memang itu hanya hati Musanya sendiri. Ketiga, Musa menolong anak-anak perempuan Luer, imam di Midiannya, dan menjadi keluarganya dengan berkawin Zipora, anak perempuan Luer, tetapi tetap merasa sebagai orang asing, sehingga menamai anaknya dengan nama Gerson, artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan putus asa sekalipun orang-orang tidak menerima dan menolak Anda dan firman Tuhan. Jangan lari sekalipun terjadi penderitaan karena penginjilan. Itu biasa. Yesus, nabi-nabi, dan rasul-rasul tetap mengalami demikian itu. Sehingga jangan putus asa, tetap mengatasinya itu. Kedua, jangan menolak bimbingan Tuhan dan jangan menolak pemimpin yang Tuhan utus untuk menyelamatkan kita. Memang tidak usah putus asa, namun kita juga harus introspeksi dirinya. Kitanya tidak menolak bimbingan Tuhan atau pemimpinnya yang telah diutus oleh Tuhan. Harus kita berpikir tentang itu. Ketiga, jangan menetapkan hati di dunia ini, tetap hidup dengan hati sebagai pendatang selama di dunia ini. Memang kita di dunia ini tetap pendatang, karena bagi kita tempat yang asalnya bukan di sini, hanya surga, kerajaan Allah. Akhirnya praktik hari ini, ingat kehidupan Yesus, nabi-nabi, dan rasul-rasul yang ditolak oleh orang-orangnya. Jadi kuatkanlah hati dan tetap memberitakan Injil sekalipun ditolak oleh orang-orang. Inilah tanggung jawab semua hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.